Polisi menggerebek rumah yang dijadikan gudang penampungan anjing di Dusun Trembelang, Banyuwangi, Jawa Timur. Di dalam gudang didapati 64 ekor anjing terbungkus karung. Petugas mengamankan 2 orang. Puluhan anjing ini diduga akan diselundupkan ke wilayah Solo menggunakan truk untuk dikonsumsi. Penyanyi Reza Artamevia sekaligus mertua konten kreator Thorik Halilintar dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan bisnis berlian sebesar 18,5 miliar rupiah. Korban mengaku dijanjikan keuntungan hingga 21,3 miliar rupiah sebagai jaminan Reza memberikan 9 butir berlian yang setelah dicek ternyata palsu. Polisi masih mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Halo, selamat siang pemirsa. Warga Ancol, Pademangan, Jakarta Utara gempar kerangka manusia ditemukan di galian septic tank. Saya Reza Helbi, inilah seputar Aindo Siang selengkapnya. Ratusan warga mengungsi usai kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sudah ada Hamzah Hasibuan di salah satu rumah yang ludes terbakar. Hamzah, silahkan dengan laporannya. Ya, Reza dan juga pemirsa, kebakaran yang terjadi pada Minggu malam di Jalan Asofa, Kebonjeruk, Jakarta Barat menghanguskan puluhan rumah. Api berhasil dipadamkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran pada Minggu malam. Dan bisa dilihat di layar kaca bahwa saat ini kondisi dari puluhan rumah sudah hangus terbakar. Bahkan barang-barang berharga milik warga juga banyak yang tidak terselamatkan. Terdapat sekitar 45 kakak yang menjadi korban dari kehilangan rumah akibat kebakaran ini. Dan hingga Senin pagi terdapat satu tempat pengungsian yang digunakan oleh warga, yaitu di lapangan Hanoman yang berlokasi tidak jauh dari TKP kebakaran. Sekian, Reza. Viral sedang membawa penumpang, sopir taksi online dianiaya oleh pengendara mobil di Jalan Tol Tangerang, Jakarta Barat. Pengendara mobil diduga mabuk minum minuman keras. Seorang pengendara mobil dengan sengaja menghalau laju taksi online yang sedang membawa penumpang di jalan tol dalam kota Jakarta Tangerang, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pengendara mobil yang menghentikan taksi online kemudian keluar dari mobil lalu menganiaya sopir taksi online. Tak hanya beraksi sendirian, seorang teman pelaku juga ikut menganiaya. Penganiayaan terjadi saat korban sedang membawa penumpang menuju Cawang dari arah Bintaro. Korban menduga pelaku mabuk minuman keras. Nah, saya nggak sukanya tuh arogan banget ini si pelaku. Maksudnya kan kita bisa bicara pelan-pelan. Karena ini pelaku ini mabuk. Turunnya aja udah sempoyongan dan segala macam. Itu juga diambil sama ditarik sama perempuannya karena memang ada. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka lebam pada bagian wajah. Baju yang dipakai korban robek akibat ditarik pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ajari putra dan putri Anda agar berani untuk menolak ajakan orang tidak dikenal. Seorang bocah di Jakarta Barat menjadi korban perampasan setelah diajak naik sepeda motor sejauh 3 km oleh pelaku. Sementara itu di Bondowoso, Jawa Timur, seorang emak-emak terekam mencuri uang pemilik toko baju. Seorang bocah terekam CCTV dibonceng sepeda motor oleh orang tak dikenal di Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku membawa korban keluar dari komplek perumahan tempat tinggalnya. Pelaku mengajak korban berkeliling sejauh 3 km dari rumah korban sebelum merampas cincin emas milik korban. Pengakuan korban pada orang tuanya, pelaku mendatangi korban saat dirinya sedang bermain skuter bersama teman-temannya dan meminta korban menunjukkan tempat membeli kado. Tadi ikut ya untuk ngasih tahu bahwasanya saya pengen beli kado nih buat anak saya gitu. Anak saya karena udah polos dipaksa juga sama ibu, dipaksa naik ke motor, dibawa sampai ke daerah Meruya Residen.
Berpura-pura membeli baju, seorang emak-emak mencuri dompet di sebuah toko di Taman Sari, Kota Bondowoso, Jawa Timur. Pelaku mendekati meja pemilik toko lalu mengambil dompet pemilik toko yang disimpan di dalam tas di atas meja. Setelah menguras dompet korban, pelaku kabur. Meski terekam CCTV, wajah pelaku tertutup masker sehingga sulit dikenali. Tim kontributor iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Penyanyi Reza Artamevia dilaporkan seorang wanita ke Mapolda Metro Jaya. Mertua Thorik Halilintar ini diduga terlibat dalam penipuan bisnis berlian 18,5 miliar rupiah. Reza Artamevia, penyanyi senior, dilaporkan seorang wanita berinisial IM atas dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan. Sebelumnya, mertua konten kreator Thorik Halilintar bersama temannya RA mengajak korban berbisnis berlian. Korban menyetorkan uang 8 miliar rupiah, dijanjikan keuntungan 2 miliar rupiah. Atas dasar kepercayaan, korban membeli berlian dari Reza hingga 18,5 miliar rupiah untuk dijual kembali. Ketika diperiksa di 2 laboratorium, berlian-berlian ini terbukti imitasi. Dalam arti ini adalah korban diberi hak untuk melakukan pengecekan ke laboratorium. Jadi selama ini hanyalah faktor kepercayaan sebagaimana yang disampaikan. Jadi berdasarkan pengecekan di laboratorium, kita melakukan permintaan kembali atas uang yang pernah diterima. Saya punya berlian senilai 150 itu Miliar. sudah 150 miliar itu ada di pihak mereka. Kemudian sudah diserahkan dan sudah diperiksa bersama. Kemudian mereka baru menyerahkan kepada kita 18,5 M ya, setengah miliar. Korban memberikan somasi pada terlapor agar uangnya dikembalikan, namun hingga pembuatan laporan polisi ini terlapor tidak juga mengembalikan uang. Inilah peristiwa yang dilaporkan oleh korban ya, dan inilah yang akan didalami. Polisi masih mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah saksi terkait laporan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ekor anjing ditemukan dalam penggerbekan di sebuah rumah di Banyuwangi, Jawa Timur. Anjing asal Pulau Bali itu akan dibawa ke kawasan Solo Raya untuk dijual dan dikonsumsi. Anjing ini ditemukan dalam penggerebekan di sebuah rumah di Dusun Trembelang, Kecamatan Ciluring, Banyuwangi, Jawa Timur. Saat ditemukan, puluhan anjing ini dalam kondisi terbungkus karung dan terikat. Penggerebekan ini dilakukan setelah komunitas pecinta anjing membuntuti sebuah truk bermuatan puluhan ekor anjing dari Pulau Bali. Anjing berbagai jenis ini diduga akan dijual ke wilayah Solo Raya untuk dikonsumsi. Yang zona merah, anjing tidak boleh keluar dari Bali dan tidak boleh masuk dari Bali karena Bali masih rabies, masuk kawasan zona merah rabies. Tapi ternyata mereka bisa membawa anjing untuk diselundupkan dan diperjualbelikan ke Solo untuk dikonsumsi. Sopir dan pemilik rumah penampungan anjing kini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, RS Utomo, iNews melaporkan. Rombongan pengendara sepeda motor menobros jalur roda 4 di Jembatan Suramadu. Para pengendara juga tidak memakai helm, berkonvoi menutupi badan jalan. Rombongan komunitas pengajian melintasi Jembatan Suramadu masuk ke jalur roda 4. Berkonvoi sepeda motor hampir menutup lajur cepat. Para pengendara melaju pelan hingga mengganggu arus lalu lintas. Menanggapi video viral di media sosial, Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Dion Fitrianto mengaku sudah sering menindak pengendara sepeda motor dengan pelanggaran ini. Namun pengendara tak jera meski ulah mereka berpotensi terjadi kecelakaan. Memergoki pencuri beraksi di rumah, seorang nenek tidak mampu melawan ataupun berteriak. Korban membiarkan uang puluhan juta rupiah digasak pelaku. Sebagai balasan, korban melaporkan pelaku yang terekam kamera CCTV ke polisi. Pencuri
pencuri kebingungan mencari jalan, mondar-mandir di atap rumah warga di Jalan Bukit Barisan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pelaku salah tingkah setelah aksi pencurian terpergok pemilik rumah, Nenek Rosida. Mengetahui terjadi pencurian, korban tidak berteriak apapun. Korban bahkan membiarkan pelaku kabur dari rumah, menenteng barang curian. Tak kehilangan akal, korban melaporkan kasus pencurian ke polisi, menyertakan rekaman kamera CCTV. Polisi mengidentifikasi pelaku lalu melakukan penangkapan, menyita barang bukti uang 23 juta rupiah dan ponsel. Masuk ke rumah melalui ventilasi rumah korban, kemudian mengambil barang milik korban, yaitu uang sejumlah 23.800.000 rupiah. Pelaku dijerat pasal pencurian, terancam 7 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Menjadi komentator sepak bola bukanlah perkara mudah. Ada banyak hal yang harus dilatih dan dipelajari, termasuk menghafal nama dan nomor punggung pemain. Nah, bagaimana kerja seorang komentator sepak bola? Berikut kisah Bung Hadai Ahai dalam Mereka Punya Cerita. Tinggi di tengah berbahaya. Oke, saya empati nama ke tengah, kita lihat Tom Hayat ke kanan, tempati oleh Robert Mangut, orang angkat ke mulut gawang, kita lihat Rafael strike, ahai. Hati-hati Indonesia, jangan terlalu mudah melakukan pelanggaran. Kebetulan saat itu banyak komentator-komentator RCTI yang sedang tidak bisa untuk bertugas. Saat itu ada pertandingan Indonesia melawan Filipina yang diharuskan komentator itu untuk melakukan play by play. Play by play itu komentari pertandingan. Kebetulan tidak hadir, ya saya sebagai seorang produser saat itu bertanggung jawab untuk mengambil alih tugas mereka, dan ya mungkin lagi beruntung dikasih berkah sama Tuhan ya, ternyata viral saat itu. Yaudah, itu awal saya jadi komentator. Alhamdulillah, 3-0 Indonesia unggul seperti yang terjadi di tahun 2004 saat di Piala Tiger. Sebetulnya kalau kita sudah suka, passionnya sudah bagus, nggak terlalu sulit ya, apalagi untuk pertandingan-pertandingan Indonesia yang harusnya kita sudah hafal ya, 11 pemain, nggak perlu 11, malah 22 atau 30 pemain pasti kita tahu lah. Tinggal kita cari update berita mereka yang paling terbaru apa sih. Kalau pertandingan yang tim-tim yang kita nggak tahu ke Thailand atau Kamboja, Myanmar, 4 harian, 3 harian kita riset karena pemain dan juga pengucapannya yang benar. Gara-gara harta warisan, seorang pria di Surabaya tega membunuh adik kandung dan keponakannya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di seputar iNews Siang. Ajang kompetisi futsal antar SMA dan SMK di Indonesia digelar meriah di GBK Senayan, Jakarta. Kompetisi menjadi peluang bagi atlet futsal generasi muda. Excel Aksiata dengan brand Aksis kembali menggelar kompetisi futsal tingkat sekolah menengah atas yang kedua kalinya dan untuk pertama kali digelar untuk peserta wanita. Event ini berlangsung meriah dihadiri ribuan penonton dan supporter dari berbagai wilayah. Para penonton yang hadir juga memenuhi sejumlah booth dan juga konser musik. Acara ini juga dihadiri Menpora Dito Aryo Tejo dan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar. Basically, the impact is very big, right? We have more than 200,000 kids coming to this and celebrating together with us in more than 40 cities, more than 2,000 matches. So it's really a big impact. Not only that, but we create a platform for them, for kids in any school of Indonesia. Hari ini kita sudah menemukan pemenangnya, yang putri berasal dari Mojokerto ya, tim Mojokerto.
dan Putra Samarinda. Jadi kami dari federasi mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Access Nation Cup ini, karena dari kompetisi seperti ini kita harapkan nanti muncul bibit-bibit atlet-atlet yang akan bisa bertanding di timnas dan membawa timnas kita naik kelas lagi. Kompetisi ini diikuti 1.650 sekolah dari 40 kota yang dibawa ke Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. MNC Group melalui MNC Peduli bekerja sama dengan One Sight Foundation dan Kementerian Kelautan serta Perikanan melaksanakan kegiatan pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis serta makanan sehat untuk anak-anak sekolah dasar. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian hari ulang tahun MNC Group ke-35. Dalam rangkaian perayaan HUT ke-35, MNC Group melalui MNC Peduli menggelar pemeriksaan mata serta pemberian kacamata gratis dan makanan sehat kepada 1.000 anak-anak sekolah dasar di Jakarta. Kegiatan ini merupakan komitmen MNC Group dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi penerus bangsa. Mata adalah pelita tubuh. Pada saat mata kita kurang maksimal, anak-anak kurang maksimal, belajarnya kurang maksimal juga. Jadi mereka harus matanya dikoreksi dengan kacamata. Kalau mereka mempunyai far sight ya, maksudnya tidak bisa melihat jauh. Pada saat mata mereka baik, tentunya mereka bisa belajar baik, bisa sosialisasi baik gitu. Harapannya anak-anak kedepannya bisa tumbuh dan kembang dengan baik, bisa konsen di kelas, bisa menjadi penerus bangsa yang luar biasa. Program MNC Peduli kali ini terlaksana berkat kerjasama dengan One Sight Essilor Luxottica Foundation dan juga dukungan penuh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. We are very happy to participate together with MNC Peduli and also with Ministry of Fisheries to equip children, particularly whom is the future of the country. Meningkatkan konsumsi ikan bagi masyarakat, terutama untuk anak-anak. Karena itu juga bagian dari upaya kami memperkenalkan menu ikan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Dari Jakarta, Muharrin iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.